Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bunda Literasi Ibu Emma Deti Permanawati Fadilah, yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Ibu Eis Sumiati, yang terhormat Ketua Leksambedas Kabupaten Bandung Ibu Eis Hasanah, serta yang terhormat para juri tantangan Leksambedas gugus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Seiring berkembangnya zaman, gaya hidup manusia pun semakin berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, butuh yang namanya uang. Uang merupakan salah satu hal yang dibutuhkan setiap manusia. Uang memang bukan segalanya, tetapi hampir segala yang kita butuhkan membutuhkan uang. Definisi kaya adalah mereka yang memiliki banyak uang. Maka menjadi orang kaya yang bebas secara finansial adalah keinginan banyak orang di dunia ini. Namun, ada orang yang bijak dalam mengelola keuangan, tetapi ada pula yang menghabiskan uang tanpa perhitungan. Ada orang kaya yang tetap kaya, ada orang kaya yang semakin kaya, ada pula orang kaya yang jatuh miskin sampai tidak punya apapun. Dari buku Morgan Housel berjudul The Psychology of Money ini, kita bisa mempelajari bagaimana sikap dan tindakan kita ketika berhubungan dengan uang. Uang adalah sesuatu yang memiliki kekuatan dan hanya orang-orang yang kuat dan berkuasalah yang mampu menghadapinya. Buku ini memberikan pengetahuan mengenai uang itu sendiri. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang kita ketahui, tetapi lebih ke bagaimana kita berperilaku. Dan perilaku dalam mengelola uang adalah hal yang sulit diajarkan. Menurut buku ini, banyak orang jenius dan bisa menghasilkan banyak uang, tetapi kehilangan kendali dalam finansialnya dan berakhir mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa menjadi orang kaya jika mereka berperilaku bijak dalam mengelola keuangannya. Ada beberapa perilaku keuangan dari buku The Psychology of Money ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang bisa kita aplikasikan supaya menjadi orang kaya dan tetap kaya. Pertama, perilaku merasa cukup. Ketika kita sudah mendapatkan 100 dan merasa cukup, hidup terasa lebih nyaman dibandingkan ketika kita sudah mempunyai 100 tapi kita ingin mendapatkan 1000 bahkan 1 juta. Yang kedua, sedikit-sedikit menjadi bukit. Mau berinvestasi ataupun menabung, lakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, jika ingin tetap kaya, kombinasikan sikap hemat dan paranoia. Paranoia ini memiliki sikap takut. Tanamkan dalam diri bahwa sebagian kekayaan didapatkan dari keberuntungan. Sehingga setengahnya lagi harus kita pertahankan dengan sikap hemat untuk meminimalisasi risiko kehilangan semuanya. Yang keempat, tidak berutang berlebihan. Membelanjakan uang yang kita miliki dan jangan membelanjakan uang yang tidak kita miliki. Kelima, memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Tahu apa yang membuat kita bahagia, karena definisi kekayaan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang mendefinisikan kaya itu memiliki pekerjaan walaupun gaji kecil, tetapi jam kerja yang lebih luas dan dekat dengan rumah. Ada juga yang mendefinisikan kaya dengan pensiun ketika ingin, bukan pensiun karena usia. Dan yang terakhir, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Dari pemaparan perilaku-perilaku tersebut, jelaslah bahwa menjadi kaya ternyata bagaimana perilaku kita. Perilaku kita terhadap uang lebih penting daripada pengetahuan kita tentang uang.
Karena ternyata mengelola uang tidak perlu pintar, dan mempertahankan kekayaan itu dengan hidup sederhana dan punya rasa takut tidak sama dengan membangun kekayaan yang mengambil resiko dan selalu berpikiran optimis tidak akan hilang uang atau kekayaan tersebut. Mari bijak mengelola uang dengan berperilaku yang lebih bijak. Sekian pemaparan yang bisa saya berikan. Uang untuk menghidupi, tapi bukan hidup untuk uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.